Yang pertama doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan emakku dari neraka jahanam, berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu, berikan dia ketenangan ya Allah, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca khatam Quran, satu khatam. Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sekhatam. Kalau tidak bisa satu khatam, bacakan Yasin, hatinya Quran. Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, sedekah. Saat sayang betul dengan emaknya, lalu emaknya meninggal dunia, dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum, karena di jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air, karena masjid kita sudah diapit 2 danau. Sampai-sampai nama masjid ini pun Masjid Al-Danau, Al-Qalam. Diapit 2 kolam. Nah, oleh sebab itu jangan lagi sedekah air. Sedekah apa? Sedekah AC, sedekah kipas angin, sedekah mikrofon, sedekah kamera, sedekah CCTV. Maka insya Allah mengalir pada almarhumah. Yang pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat kurban. Nanti mau hari raya kurban, ini 1 kambing untuk almarhumah emakku. Yang kelima haji. Kalau dia dulu belum haji, badal hajikan. Yang keenam puasa. Mana tahu dulu ada puasanya, tinggal kita laksanakan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Bolehkah di sujud akhir kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan di Makkah. Saya merasa dekat betul dengan Allah ketika di Ka'bah Pak Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tak punya duit untuk ke Makkah? Maka orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud terakhir. Fa'kthiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud terakhir, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau dia ucapkan ya Allah tolong aku, batal salatnya. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Berapa lama sujud terakhir itu? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai solat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa Nabi. Sementara kita yang belum ada apa-apanya, yang status belum jelas, cepat betul sujudnya, macam stempel kertas. Kenapa cepat betul sujud? Sujudlah lama. Bagus sujud lama, membantu turunnya darah menyembur dari jantung ke otak. Karena kalau oksigen kurang bisa kena stroke ringan. Sujud lama-lama, bernapas, jangan tahan napas, bernapas. Itu maka karpet jangan bau. Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid. Tidur telungkup ngences pas tempat orang sujud. Bangkit sujud pitam pingsan mak. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalau dibaca dalam doa sujud itu ayat Quran boleh? Tak boleh. Karena Quran itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh yang tinggi diletakkan di rendah. Tapi kalau doa boleh. Begitu juga dengan perempuan halangan, tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran itu doa boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran. Tapi ketika dibaca naik kendaraan boleh. Maka kalau ayat Quran bunyinya doa boleh. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa, boleh dibaca. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua.
sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini, kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Persiapan apa yang diperlukan dalam memasuki umur 40 tahun? Enggak ada nunggu 40. Karena malaikat datang tak nunggu 40. Anak muda hafal 29 juz, tinggal 1 juz lagi. Mandi di sungai, terpeleset batu, mati. Anak muda. Orang tua sudah 70 tahun, diponis dokter mati. Saya sudah diponis dokter katanya 3 bulan Pak Ustaz. Sudah berapa bulan Pak? Udah tahun setengah, enggak mati-mati. Jangan terlalu yakin dan percaya kepada kata manusia. Tapi saya tetap berobat ke dokter, saya tetap berobat ke rumah sakit. Tapi masalah keimanan, maka itu yang di atas. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi, tak salat, tak puasa, tak berzakat, akhirnya mati dalam keadaan sakau, mati dalam keadaan dilokalisasi. Sudah jelas umur 70 tahun, tetap juga mau berzina, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan Viagra 1 botol. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam, mati. Bagaimana hukumnya kalau sedang sa'i baca Mars, Banser, dan membacakan teks Pancasila yang videonya sekarang sedang viral? Ini memancing saya supaya orang bully saya aja. Saya dibully orang tuh biasa, tak masalah. Sebenarnya saya kasihan jamaah. Tolonglah Ustaz, jangan kontroversial lagi, capek kami dibully ini. Nah, jamaah ini tak tahan, kasihan saya dengan jamaah. Jadi dalam masalah ini saya mengutip jawaban dari Kiai Nahdlatul Ulama yang sudah share membuat tulisan tentang beberapa terkait masalah membaca. Balik sajalah kepada zikir yang maksur yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya Pak Ustaz, kita hidup untuk apa dan mati untuk siapa? Itulah yang sudah dibahas tadi. Artinya pertanyaan ini dibuat sebelum pengajian tadi, maka enggak boleh suuzon.